Di sebuah kota besar, berdiri megah sebuah rumah bak istana mini, pagar tinggi dengan ukiran emas, taman luas dengan air mancur marmer, dan deretan mobil mewah yang berganti setiap minggu. Di balik kemegahan itu tinggal seorang pria bernama Haji Burhan. Usianya 63 tahun, namun kekuasaannya seperti tak mengenal batas. Ia adalah direktur utama salah satu BUMN terbesar di sektor energi. Kemanapun ia melangkah, semua orang menunduk. Di ruang-ruang pertemuan, namanya disebut dengan penuh kagum dan hormat. Tapi semua itu hanya di permukaan. Tak banyak yang tahu bahwa kekayaan Haji Burhan bukanlah hasil kerja keras yang jujur. Di balik jas mahal dan sorot kamera konferensi pers, tersembunyi dosa-dosa besar yang terus menumpuk. Proyek pengadaan BBM bersubsidi, yang seharusnya membantu rakyat kecil, dijadikan ladang bisnis haram. Solar dicampur oli, premium dicairkan dan dioplos, lalu dijual ke distributor dengan harga tinggi. Untungnya berlipat ganda, sementara masyarakat menderita. Kendaraan mogok, nelayan rugi, petani menangis. Tapi apa peduli Haji Burhan? Di meja makan rumahnya, terhidang steak impor dan wine mahal. Sementara di luar sana, rakyat berebut antrean panjang untuk mendapatkan bensin oplosan yang bikin mesin rusak. Haji Burhan tersenyum puas dari balik jendela kaca tingginya, menganggap semua penderitaan rakyat hanya statistik tak penting. Setiap Jumat, ia berdiri di masjid memberikan donasi besar, namun itu hanya pencitraan. Semua dana itu berasal dari uang hasil korupsi. Ia dikenal dermawan, tapi kenyataannya hanya segelintir yang benar-benar dibantu. Bahkan sopirnya sendiri masih tinggal di kontrakan sempit, tak pernah diberi bonus, dan harus memohon-mohon setiap kali anaknya sakit. Di rumah tangganya, istri dan anak-anaknya hidup dalam kemewahan ekstrim. Liburan ke luar negeri sebulan sekali, barang-barang branded menumpuk di lemari, pesta ulang tahun anak seperti konser artis ibu kota. Tapi tak satu pun dari mereka peduli dari mana uang itu berasal. Yang lebih menyakitkan, tiap kali ada kritik di media soal kenaikan harga BBM atau dugaan permainan oplosan, Haji Burhan malah menyewa buzzer untuk membungkam suara rakyat. Ia tertawa puas sambil menonton berita yang telah dimanipulasi. Di ruang kerjanya yang dingin dan wangi parfum mahal, tak ada rasa bersalah sedikit pun. Ia merasa aman, terlindungi, kuasa, tak tersentuh. Namun, yang tidak disadari Haji Burhan, ada satu kekuasaan yang tidak bisa disogok, tidak bisa ditipu, dan tidak bisa dibungkam. Dan ketika waktunya tiba, segala yang dibangun dari dosa akan runtuh, bukan perlahan, tapi dalam satu hentakan yang menggelegar. Pagi itu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Haji Burhan meninggal dunia. Tak ada firasat. Malam sebelumnya ia makan malam mewah di villa pegunungan bersama keluarganya. Namun di tengah santapan, entah tersedak, atau jantungnya berhenti, Haji Burhan ambruk. Detik itu juga ia tak sadarkan diri, dan dalam hitungan menit, nyawanya melayang. Keluarga besar panik, namun yang lebih mengerikan bukanlah kematiannya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Baru 2 jam jasadnya terbujur di ranjang. Bau busuk mulai menyengat dari tubuhnya. Bau itu bukan seperti jenazah biasa. Ini seperti bangkai campur oli terbakar, menusuk hidung, membuat siapapun yang mendekat memalingkan wajah dan mual seketika. Istrinya harus disemprot minyak wangi berkali-kali agar tak pingsan. Saat dimandikan, kulit tubuh Haji Burhan seperti berlendir dan lengket, membuat para pemandi jenazah tak sanggup menyentuh lama-lama. Bahkan ketika air disiram ke tubuhnya, belatung kecil mulai keluar dari lipatan tubuhnya. Tak seorang pun bisa menjelaskan dari mana asalnya. Padahal jasad itu baru beberapa jam meninggal. Suasana duka berubah jadi kengerian. Wajah-wajah yang tadinya datang untuk melayat, kini menatap takut. Beberapa pelayat memilih pulang lebih awal. Para tetangga mulai bergosip. Jangan-jangan ini azab, bisik mereka. Ketika waktu pemakaman tiba, 6 orang pengangkat keranda pun siap-siap untuk mengusung jasadnya ke mobil jenazah. Tapi, keranda itu terasa berat tak wajar. 6 orang, semuanya pria dewasa dan bertubuh kekar, terlihat kepayahan. Mereka berseru keras, berusaha mengangkat, namun hanya mampu mengangkat sedikit, sebelum akhirnya menyerah.
Seolah ada beban tak kasat mata yang menahan tubuh itu agar tidak berpindah. Wajah para pengangkat memerah. Keringat bercucuran. Salah satu di antaranya bahkan sampai jatuh terduduk ke belakang. Napasnya terengah-engah. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan membawa jenazah dengan ambulans, karena tak ada satupun yang sanggup mengusungnya ke pemakaman secara manual. Di sepanjang perjalanan menuju makam, sopir ambulans terus menyemprotkan pengharum ruangan. Namun tak ada yang bisa menutupi bau menyengat dari dalam keranda. Sesampainya di pemakaman, suasana langit mulai menggelap, awan menebal, angin berhembus pelan namun dingin. Dan disinilah kejadian-kejadian ganjil baru benar-benar dimulai. Ambulans tiba di pemakaman tepat saat adzan asyar mulai berkumandang. Beberapa pelayat sudah menunggu di bawah tenda putih yang disiapkan di pinggir tanah kuburan. Namun langit terlihat muram. Awan hitam menggantung rendah, seperti menahan sesuatu yang besar. Liang lahat telah digali sejak pagi. Panjang, dalam, dan rapi sesuai standar. Namun saat keranda dibuka dan jenazah akan diturunkan, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Lubang kubur itu ternyata terlalu pendek. Padahal panjangnya sudah sesuai pengukuran standar. Namun ketika dicoba, tubuh almarhum tak muat. Pinggir-pinggir tanah longsor, dan bagian bawahnya seperti padat dan keras. Tak bisa digali lebih dalam. Penggali kubur mencoba memperpanjangnya. Cangkul demi cangkul menghantam tanah. Tapi setiap kali lubang ditambah, tanah kembali longsor atau tiba-tiba menyempit kembali, seperti menolak untuk dibentuk. Seolah-olah bumi tidak ingin menerima jasad Haji Burhan. Para pelayat mulai gelisah. Beberapa berbisik, sebagian melirik ke arah langit yang kian menghitam. Namun keluarga tetap memaksa agar pemakaman segera dilanjutkan. Setelah hampir 1 jam penuh usaha, akhirnya liang lahat diperpanjang cukup untuk memasukkan jenazah. Namun saat tubuh almarhum mulai diturunkan, terjadi ledakan bau busuk dari dasar lubang. Air hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar dari dalam liang kubur, bercampur busa kental dan berbau seperti solar basi yang telah lama mengendap di tong berkarat. Warga yang membantu menggotong jenazah langsung lompat mundur. Ada yang muntah, ada yang panik. Bahkan ada 1 orang yang pingsan di tempat karena tak kuat menahan baunya. Air hitam itu tak banyak, namun cukup untuk menutupi dasar liang lahat. Warnanya hitam kehijauan dan bergelombang pelan, seperti cairan hidup. Ini bukan lumpur biasa, gumam salah satu penggali sambil terhuyung mundur. Wajahnya pucat. Namun waktu terus berjalan. Maka dengan berat hati dan perasaan was-was, jenazah akhirnya diturunkan juga ke dalam liang tersebut. Tali kafan ditarik cepat, dan tanah mulai ditimbun dengan tergesa-gesa. Tak ada iringan doa yang panjang. Semua orang hanya ingin pemakaman itu selesai secepatnya. Tapi saat tanah terakhir hendak ditaburkan, langit meledak. Langit tak lagi menahan amarahnya. Begitu tanah terakhir dijatuhkan ke atas pusara Haji Burhan, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah utara. Debu dan daun-daun kering beterbangan. Tenda pelayat berderak keras. Beberapa kursi terbalik. Para pelayat memeluk tubuh masing-masing, mencoba menahan terpaan angin yang menusuk tulang. Wajah-wajah yang tadinya hanya gelisah, kini berubah panik. Anak-anak kecil menangis. Ibu-ibu berzikir pelan. Seorang kakek tua membaca kalimat istighfar sambil menatap nisan tak bernama yang baru saja berdiri di atas tanah gosong. Lalu, 2 ar. Petir menyambar tepat di atas makam Haji Burhan. Suara ledakannya memekakan telinga, membuat beberapa orang menjatuhkan diri ke tanah. Sambaran itu seperti menghantam jantung bumi, dan sesaat kemudian, kobaran api muncul dari atas pusara. Api itu bukan dari benda yang terbakar biasa. Tidak ada bensin, tidak ada kayu, tapi tanah itu terbakar. Nyala api berwarna jingga kemerahan, melambung setinggi lutut, lalu menghitamkan seluruh permukaan makam. Batu nisan yang hendak dipasang meledak kecil dan terbelah 2. Seolah tak ingin berdiri di atas kubur pendosa. Orang-orang berteriak, Allahu Akbar! Api! Kuburannya terbakar! Beberapa orang mencoba menyiram dengan air, tapi tak berhasil. Api itu seolah punya nyawa sendiri, menari, meliuk,
lalu perlahan mengecil dan menghilang begitu saja, meninggalkan bekas tanah hangus, retak-retak, dan berasap. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang bersedia menancapkan ulang batu nisan yang hancur. Bahkan tukang gali kubur pun menolak dibayar. "Saya takut. Maaf, saya tak sanggup," katanya sambil meninggalkan lokasi. Hari itu, makam Haji Burhan ditinggalkan dalam kondisi hangus, tanpa nisan, tanpa penanda, dan tanpa doa. Anak-anaknya diam membisu. Istrinya jatuh pingsan di pangkuan saudaranya. Dan warga kampung pulang dengan wajah pucat. Sebagian bahkan tak ingin melewati jalan makam itu selama berhari-hari. Minggu-minggu berlalu. Tapi keanehan belum berhenti. Setiap malam Jumat, warga yang tinggal dekat pemakaman mengaku mendengar rintihan pelan dari bawah tanah. Suara seperti orang mengerang atau memohon, dan kadang diselingi suara yang lirih tapi jelas. "Kembalikan hak rakyat, kembalikan." Makam itu kini dibiarkan kosong. Tak pernah diziarahi. Tanahnya tetap hitam dan keras seperti batu. Tidak ada rumput tumbuh di atasnya. Kisah Haji Burhan menjadi pelajaran nyata bagi semua yang pernah mengenalnya. Dari seorang raja BUMN yang dihormati, menjadi jenazah yang ditolak bumi. Karena tidak ada kuasa, harta, atau jabatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab akibat kezoliman dan keserakahan.